7 ritual pagi, emak-emak, biar mood bagus, rumah rapi, bersih, aman, dan nyaman. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Pagi hari itu seperti remote control kehidupan emak-emak. Kalau pencetnya salah sedikit saja seharian, bisa keacak-acak kayak sinetron kejar tayang. Bangun tidur, sudah disambut cucian numpuk. Dapur kayak habis konser rock. Anak teriak cari kaos kaki yang entah pensiun di mana, dan kepala langsung panas padahal air mandi belum kena badan. Di titik itu, emak seperti bukan lagi manusia, tapi aplikasi multitasking yang lagi error tapi tetap dipaksa jalan. Maka wajar kalau mood pagi jadi penentu apakah rumah terasa seperti surga kecil atau markas darurat penuh keluhan. Masalahnya sekarang hidup makin cepat, tuntutan makin banyak, dan emak-emak dituntut tetap waras di tengah rumah yang kadang lebih ribut dari grup WhatsApp keluarga. Kita ini bukan cuma ngurus rumah, tapi ngatur emosi satu keluarga dari jam subuh. Kalau paginya kacau, energi negatifnya nyebar ke semua sudut rumah. Ke anak, ke pasangan, bahkan ke dompet karena belanja jadi emosional. Jadi pembahasan soal ritual pagi ini bukan gaya hidup so estetik, tapi kebutuhan mental dan logika bertahan hidup versi ibu rumah tangga. Ada satu teori yang relevan banget dengan ini, namanya teori kebiasaan dari Charles Duhigg, yang bilang bahwa hidup kita itu dikendalikan oleh pola kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Artinya bukan kejadian besar yang bikin emak bahagia atau stres, tapi rutinitas pagi yang kelihatannya sepele. Jadi kalau kita bisa menang di pagi hari lewat ritual kecil, sebenarnya kita sedang menyelamatkan mood, rumah, dan kewarasan kita sendiri. Dan jujur saja, kalau emak sudah waras, satu rumah ikut aman dan nyaman. Ritual pertama itu soal bangun lebih dulu dari rumah. Bukan dari ayam, tapi dari anak-anak yang biasanya bangun dengan suara level konser dangdut pagi. 15 menit sebelum mereka bangun, itu rasanya seperti dikasih bonus. Hidup sama semesta, kita bisa duduk sebentar, tarik napas, minum air hangat, dan ngomong ke diri sendiri. Hari ini kita kuat, walau cucian semalam masih numpuk dan saldo rekening senyum tipis. Secara alamiah dan logis, otak emak itu butuh waktu transisi dari mode tidur ke mode multitasking. Jadi kalau kita langsung diserbu suara dan drama pagi, emosi gampang meledak padahal belum sarapan. Bangun lebih dulu bikin kita punya kendali kecil atas hari, meski cuma mengendalikan diri sendiri. Masih tentang ritual pertama, bangun lebih awal juga bikin kita merasa punya ruang sendiri, bukan cuma jadi pelengkap jadwal semua orang. Coba bayangin, kalau kamu bangun barengan sama anak dan suami, yang satu nanya seragam, yang satu nyari kaos kaki, yang satu minta sarapan, dan kamu masih setengah sadar. Itu bukan pagi, itu ujian iman. Dengan bangun duluan, kamu bisa nyiapin diri secara mental. Kayak atlet sebelum masuk arena. Bedanya arena kita itu dapur, kamar mandi, dan ruang tamu yang isinya manusia-manusia kecil penuh tuntutan. Ini bukan soal rajin, tapi soal menyelamatkan kewarasan. Ritual kedua itu sentuh rumah sebelum sentuh gawai. Karena jujur saja, kalau bangun langsung buka ponsel, kita langsung diserbu kabar orang lain, hidup orang lain, dan masalah orang lain. Padahal masalah kita sendiri belum beres. Jadi aku biasakan buka jendela dulu, nyalain lampu, rapihin tumpukan bantal tidur, lipat selimut, sekadar bikin kamar kelihatan manusiawi. Secara psikologis, melihat ruangan rapi itu, ngasih sinyal ke otak kalau hidup masih terkendali. Walau di luar sana cucian lagi antre setrika dan jadwal belanja belum kelar. Masih soal ritual kedua, rumah itu sebenarnya makhluk paling setia sama emak. Dia nggak pernah protes walau kita jarang duduk santai. Tapi dia langsung ngasih efek ke mood kita. Kalau bangun dan lihat rumah berantakan,
Rasanya kayak dikasih pesan dari alam semesta. Selamat pagi, kamu belum selesai jadi emak. Tapi kalau bangun dan lihat satu sudut aja rapi, hati tuh langsung mikir, oh ya masih ada yang bisa diberesin pelan-pelan. Jadi sebelum jari kita geser layar, biarin tangan kita geser bantal dan gorden dulu. Ritual ketiga itu, beresin dapur lebih dulu. Karena dapur itu pusat emosi emak-emak. Kalau dapur berantakan, rasanya hidup ikut berantakan. Piring semalam numpuk aja bisa bikin kita merasa gagal jadi manusia. Padahal secara logis, itu cuman piring. Bukan bukti kita ibu yang buruk, tapi tetap saja. Dapur bersih itu kayak tanda kalau rumah ini siap hidup hari ini. Jadi 5 menit buat cuci piring, buang sampah, lap meja itu sebenarnya investasi mood. Masih tentang dapur, pernah nggak kamu ngerasa habis beresin dapur tuh rasanya kayak menang satu ronde tinju sama hidup? Kita lihat meja bersih, kompor kinclong, lantai nggak lengket, terus hati tuh langsung ngomong, ya ampun, ternyata aku masih bisa ngatur sesuatu. Itu penting banget buat emak-emak yang hidupnya sering diatur sama jadwal orang lain. Contoh realnya, kalau pagi dapur rapi, masak sarapan jadi lebih ringan. Kita nggak mulai hari dengan rasa kesel. Dan anak-anak pun biasanya lebih kalem. Karena ibunya nggak pasang wajah mode penjaga kompleks. Ritual keempat itu, soal cara bangunin rumah, jangan pakai suara perang. Kadang kita bangunin anak dari jauh sambil teriak, bangun, bangun, bangun. Itu bukan bangunin. Itu launching misil. Padahal energi pagi itu kayak adonan. Kalau dari awal dikasih panas berlebihan, hasilnya keras. Jadi sekarang aku coba bangunin pelan-pelan. Usap kepala mereka. Bisik pelan. Ayo sayang bangun. Dunia menunggumu. Ya walau dalam hati sebenarnya pengen bilang, bangun atau emak meledak. Secara logis, anak yang bangun dengan lembut lebih siap menghadapi pagi daripada yang bangun karena kaget. Kalau anak bangun sambil nangis, emak ikut naik tensi, rumah langsung terasa kayak ruang sidang. Jadi cara kita memulai interaksi pagi itu menentukan suhu emosional rumah. Ini bukan soal drama lebay, tapi soal menciptakan ritme. Pagi yang dimulai dengan nada lembut, biasanya berlanjut dengan siang yang lebih damai. Ritual kelima itu ganti baju rapi, walau di rumah. Jangan remehkan kekuatan daster bersih. Baju yang kita pakai itu kayak bahasa tubuh ke otak. Kalau kita pakai baju yang layak, otak mikir kita layak diperlakukan baik, walau cuma sama diri sendiri. Contoh realnya, kalau kita pakai baju kumal, kita cenderung males gerak, males beres-beres dan bersihin rumah, males ngapa-ngapain. Tapi kalau ganti baju bersih, tiba-tiba kita merasa siap jadi manusia produktif. Walau ujung-ujungnya tetap di dapur. Masih soal baju, emak-emak itu sering lupa kalau dirinya juga butuh dihargai. Salah satunya lewat penampilan. Kita sibuk ngerapin anak dan suami, tapi lupa ngerapin diri. Padahal lihat diri sendiri di kaca dengan baju bersih itu bisa bikin hati agak naik level. Ini bukan soal cantik buat orang lain, tapi rapi buat diri sendiri, supaya kita nggak merasa jadi figuran di rumah sendiri. Ritual keenam itu bikin sudut kecil buat diri sendiri. Nggak harus taman mewah. Cukup kursi dekat jendela atau pojok dapur. Di situ kita duduk sebentar, minum teh atau kopi, lihat cahaya pagi, dan bilang ke diri sendiri, ini waktu emak. Secara logis, otak butuh jeda sebelum masuk mode ngurus orang lain. Kalau kita nggak kasih jeda, lama-lama kita ngerasa hidup ini cuma tugas tanpa upah. Contoh realnya, cuma 1 menit duduk sendiri, itu bisa bikin napas kita lebih panjang. Kita ingat, kalau kita ini manusia, bukan aplikasi serba bisa. Emak yang punya waktu kecil buat dirinya, biasanya lebih sabar sama anak, dan lebih waras sama hidup. Sudut kecil itu bukan soal tempat, tapi soal izin ke diri sendiri, untuk berhenti sejenak. Ritual ketujuh itu ngomong baik ke diri sendiri. Kedengarannya aneh, tapi ini penting. Emak itu sering banget ngomong kasar ke dirinya sendiri. Kita bilang,
Aku payah, aku nggak becus, aku selalu telat. Padahal kalau ngomong ke anak kita lembut. Jadi sekarang aku coba ganti dialog dalam kepala. Aku bilang, kamu capek, tapi kamu jalan terus. Itu hebat. Secara psikologis, kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri itu jadi bahan bakar emosi. Contoh realnya, saat rumah masih berantakan dan kamu mulai kesel, coba bilang pelan, aku sedang proses, bukan gagal. Kalimat itu bisa bikin dada agak lega. Emak yang ngomong baik ke dirinya sendiri biasanya lebih kuat menghadapi kekacauan kecil. Karena kita sadar, kita bukan robot, kita manusia yang lagi belajar. Kadang yang kita butuhkan bukan rumah baru atau hidup baru, tapi sudut pandang baru di pagi hari. Dari bangun sampai dapur, dari bantal sampai piring, ternyata semua itu bukan sekadar rutinitas. Tapi cara semesta bilang kalau ibu rumah tangga itu pusat kendali rumah. Kalau pusatnya tenang, rumah ikut damai. Kalau pusatnya lelah, rumah ikut ribut. Walau yang ribut cuma sendok jatuh, tapi rasanya kayak konser. Di titik ini, kita jadi sadar kalau ritual kecil tadi bukan buat bikin rumah kelihatan sempurna, tapi buat bikin hati lebih waras. Soalnya rumah rapi, tapi emak meledak itu sama saja kayak dapur bersih tapi kompor mati. Kita boleh capek, boleh ngeluh, asal jangan lupa ketawa sedikit. Karena kalau emak terlalu serius, rumah ikut tegang, dan tirai bisa kena semprot emosi tanpa salah apa-apa. Jadi mari pelan-pelan, berdamai dengan pagi dan diri sendiri. Tidak semua harus langsung beres. Yang penting, hati tidak ikut berantakan. Selama ibu masih mau bangun dan mencoba lagi, itu sudah cukup untuk menyalakan harapan baru di rumah. Besok pagi, boleh jadi masih ribut, tapi setidaknya sekarang kita tahu bahwa ketenangan itu bisa dimulai dari diri sendiri. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!